Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Semoga hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan hari ini adalah di mata pelajaran matematika. Kalian bisa buka modulnya. Yaitu lanjutan dari transformasi. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai tentang translasi sama refleksi ya. Oke, saya ingatkan lagi untuk tugas-tugasnya mohon segera dikumpulkan karena tugasnya itu hanya sedikit-sedikit, paling hanya 1 soal 2 soal saja ya kan. Untuk yang refleksi kemarin hanya disuruh bercermin di depan cermin, terus pendapat kalian tentang pencerminan itu bagaimana? Jarak kalian, cermin terhadap kalian sama cermin terhadap bayangan kalian tuh gimana? Kayak gitu untuk yang pencerminan. Terus kemudian untuk yang translasi itu pergeseran. Jadi kalau pergeseran kemarin pergeserannya sepanjang berapa koma berapa, tinggal menambahkan X. Jadi X ditambahkan dengan X-nya, kemudian Y-nya ditambah dengan Y, cuman gitu aja ya. Jadi gampang sekali. Tugas segera diselesaikan, jangan numpuk-numpuk tugas seperti kemarin, nanti akibatnya kalian akan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas dari Ibu Alif kayak gitu. Oke. Jadi kita lanjut ke transformasi yang ketiga, yaitu tentang perputaran atau rotasi. Kalian bisa buka modulnya ya. Bisa kalian baca. Jadi di sini rotasi itu apa sih? Rotasi ini perputaran. Di situ sudah diterangkan. Kalau perputaran ini nama lainnya adalah rotasi ya. Perputaran. Perputaran kalian ingat ketika belajar tentang lingkaran ada perputaran. Jadi kita nanti pakai sudut 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian 270 derajat, bahkan bisa 360 derajat begitu. Oke. Bisa kalian baca. Jadi ini adalah rotasi terhadap titik pusat O, yaitu di 0,0 seperti itu. Kemudian kita langsung ke sini saja. Ini saya jelaskan, ini tidak ada di modul, ini Bu Alif tambahin materi kayak gitu. Ini lebih detailnya. Jadi di sini awal mulanya ada titik 3,1 ya. Ada titik 3,1 di sini. Ini adalah titik 3,1 awal mulanya. Dia diputar sejauh 90 derajat. Jadi seperti ini. Ini kan sudut 90 derajat kalau kalian ngerti ya. Jadi itu adalah sudut 90 derajat sehingga titik yang dihasilkan ini di sini. Ternyata dia dihasilkan titik min 1,3 setelah diputar sejauh 90 derajat. Bisa kalian lihat. Jadi intinya begini. Kesimpulannya bisa kalian lihat yang bawah, ketika ada titik X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat, maka nanti dia mendapatkan titik min Y, X dibalik dan yang di depan itu dikalikan dengan negatif. Gampangannya seperti itu. X, Y berubah menjadi diwalik. 3,1 itu dibalik menjadi 1,3 ya. Jadi 1,3 yang depan itu dikasih negatif kayak gitu. Pokoknya rotasinya seperti itu. Jadi kalau 90 derajat itu awalnya di kuadran 1. Ingat ya, di kelas 8 kita membahas tentang kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi awalnya titik itu ada di kuadran 1, berubah di kuadran 2. Jadi ketika dia di kuadran 2, ini nanti X, Y, jadi min Y, X diwalik, kemudian dikasih negatif kayak gitu. Yang depan maksudnya, yang depan dikasih negatif. 3,1 diwalik, diwalik kan 1,3. Nah, 1,3 itu terus kemudian yang depan dikasih negatif, berarti yang satu itu jadi negatif. Berarti hasilnya menjadi min 1,3 kayak gitu. Ini adalah perputaran 90 derajat. Oh ya, Bu Alif sampaikan bahwa rotasi itu ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan dengan jarum jam kayak gitu. Jadi kadangkala nanti itu di soal kalian ketemu soal kayak gini. Jadi rotasi searah jarum jam sejauh 90 derajat. Terus kemudian rotasi berlawanan dengan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Itu beda arti ya nanti. Jadi kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, itu nanti
simbolnya itu nanti adalah positif 90 derajat, tetapi kalau berlawanan dengan arah jarum jam itu nanti negatif 90 derajat kayak gitu. Nah, jadi yang ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam itu malah positif, kalau ke kanan searah dengan arah jarum jam itu tandanya nanti negatif kayak gitu. Oke, ini tentang yang rotasi sejauh 90 derajat. Kemudian selanjutnya, rotasi juga ada yang sejauh 180 derajat. Ini membentuk garis lurus ya. Bisa kalian lihat. Jadi titik awalnya itu ini. Yang Bu Ali Bunda ini kasih lingkaran nih. Titik awalnya di sini di 3,1 ya. 3,1 ini akan dirotasikan sejauh 180 derajat, berarti membentuk garis lurus. Kalau membentuk garis lurus, ini yang Bu Alif kasih lingkaran, ini kan dia membentuk garis lurus ya, yaitu sejauh 180 derajat ini. Jadi sudutnya sejauh 180 derajat, sehingga dihasilkan titiknya menjadi min 3, min 1. Nah ini, jadi kalau dari sejauh 180 derajat dari 3,1 itu min 3, min 1, dia tetap sama, posisinya tetap sama, jadi nggak dibalik x, y, tetapi x sama y nya dikalikan dengan negatif semuanya. 3,1 ya kan, 3,1 itu yang 3 itu menjadi min 3, yang 1 jadi min 1 kayak gitu. Terus kemudian ini lanjut ke yang berikutnya, yaitu berotasi berotasi sejauh 270 derajat. Nah ini kita lanjut ke yang rotasi sebentar. Oke, ini langsung ke sini aja biar kalian bisa mengetahui ya. Jadi kalau sejauh 90 derajat awalnya dari x, y itu diwalik. Jadi x, y diwalik itu kan y, x, cuman yang depan dikasih negatif kayak gitu. Nah, dari situ lagi kalau mau ke 180 derajat. Nah, ini kalau 180 derajat ini nanti juga kita lihat ke yang awalnya 90 derajat tadi, itu sebenarnya saling berurutan dari x, y menjadi min y, x, kemudian berikutnya dibalik lagi jadi min y, x ini. Dari ini tadi loh. Saya sebentar kurang jelas lingkarannya. Saya ganti warna dulu. Saya ganti warna dulu. Kan ini dari x, y. Dari x, y itu dia dibalik jadi y, x, sedangkan yang depan dikasih negatif menjadi min y, x kayak gitu. Nah, dari min y, x ini dia itu juga kayak gitu dibalik. Kalau dibalik kan x, min y harusnya, tetapi yang x-nya dikasih negatif, jadi dihasilkan min x, min y ini bawahnya. Nah itu. Terus kemudian dari min x, min y juga seperti itu, yaitu y, min x ya kan. Min y, min x harusnya, tetapi yang min y kita kalikan dengan negatif jadi y, seperti itu. Oke, jadi gampangannya gini. Saya buatkan dalam sebuah sebentar. Saya buatkan sendiri halaman baru. Jadi di sini kayak gini. Gampangannya nanti kalau mau mengingat gini. Jadi titik awalnya di sini misalnya. Ini adalah x, y. Jadi ini adalah x, y. Kemudian mau dipindah ke 90 derajat. Kira-kira kalau dari kuadran 1 dibuat 90 derajat itu dia di kuadran 2. Di kuadran 2. Terus kemudian kalau sudah di kuadran 2, ini nanti kita awalnya kan dia x, y ya kan. Nah, setelah itu yang depan ini dikasih negatif. Seperti itu. Jadi min x, min y. Kemudian kalau 227 derajat dia itu kira-kira di kuadran 3 kayak gitu. Kalau di kuadran 3 juga sama. Harusnya y, min x.
Ya, yang depan kan harusnya itu nek dibalik itu kan Y, min X kalau dibalik. Nah, ini yang depan dikasih negatif, berarti min Y, min X kayak gitu. Terus kalau 270 derajat, dia ada di kuadran 4. Nah, di sini nih kuadran 4. Nah, kalau kuadran 4 ini nanti juga kayak gitu dibalik, kemudian yang depan dikali dengan negatif, yaitu awalnya kan min E. Jadi kalau min Y, min X saya balik itu menjadi min X, min Y. Yang depan dikalikan dengan negatif, berarti min X jadi positif, X ini dihapus negatifnya, berarti tinggal X, min Y kayak gitu. Ini yang searah dengan jarum jam. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam gimana, Bu? Jadi kita bahas juga yang berlawanan dengan arah jarum jam. Intinya ini dibalik nantinya ya. Saya ke halaman ini lagi. Ini tadi sudah diberi diberi keterangan. Jadi ketika kalian yang 90 derajat searah dengan jarum jam itu sama dengan yang min 270 ini. Kalian lihat di kolom yang paling kanan. Nah, ini yang saya kotaki itu ya. Jadi ketika kalian menghitung rotasi 90 derajat itu sama dengan ketika menghitung rotasi min 270 derajat. 180 derajat itu sama dengan rotasi min 180 derajat. Terus 270 derajat itu sama dengan menghitung rotasi min 90 derajat. Kemudian yang belum, kalau 360 derajat itu gimana? 360 derajat itu dia berputar secara penuh. Jadi artinya seketika sebuah titik diputar sejauh 360 derajat, dia akan kembali lagi ke titik tersebut. Jadi sama hasilnya 3,3, yuk akan balik lagi ke 3,3, 5,6 balik lagi ke 5,6, itu yang 360 derajat begitu. Berikutnya kita langsung ke latihan soalnya. Nah ini, ayo berlatih. Diketahui segitiga ABC mempunyai koordinat 1, min 3, B-nya 3, min 3, C-nya 2, min 1. Segitiga ABC dirotasikan 90 derajat terhadap titik pusat. Ya, ini dirotasikan 90 derajat. Artinya kalau 90 derajat itu kan positif. Berarti dia adalah bergeser ke arah kiri. Atau dia bergeser berlawanan dengan arah jarum jam kayak gitu. Jadi nanti kita harus tahu rumusnya. Jadi kalian bisa ngelihat rumus yang ini loh tadi. Rumus yang ini tadi. Nah, kita pakai rumus sebentar. Kita akan pakai rumus yang pertama karena dia adalah yang 90 derajat sehingga kita pakai yang ini. Ya. Jadi kita pakai yang itu, yaitu yang awalnya X, Y menjadi min Y, X. Kembali ke soal. Jadi X, Y menjadi min Y, X dibalik, yang depan dikasih negatif seperti itu. Berarti kalau 1, min 3 dibalik kan harusnya min 3,1. Min 3,1 yang min 3 dikali dengan negatif menjadi 3,1. Jadi ini yang dihasilkan aksennya ini 3,1. Terus yang B itu ada titik B 3, min 3. Di sini juga dibalik min 3,3 harusnya. Kemudian yang min 3 itu dikali dengan negatif sehingga dihasilkan 3,3. Yang C 2, min 1. Jadi dibalikkan min 1,2, yang depan dikali dengan negatif berarti 1,2. Jadi gini, saya contohkan satu ya, yang 1, min 3, 1, min 3. Nah ini dibalik itu kan dia min 3,1. Kemudian yang depan ini dikali dengan negatif. Berarti kalau awalnya negatif jadi positif, berarti 3,1. Ini hasilnya ini tadi. Seperti itu. Kemudian yang B ini pertanyaannya disuruh menggambar segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen. ABC kalian bisa gambarkan dari yang ini ABC-nya 1, min 3. Nah ini 1, min 3, A-nya di 1, min 3. Kemudian B-nya 3, min 3. Kemudian C-nya itu 2, min 1 kayak gitu. Terus kemudian
yang A aksennya bisa kalian gambarkan dari yang ini. 3,-1, 3,3, 1,2 itu kalian gambarkan, kemudian kalian tarik sehingga dia membentuk sebuah segitiga. Oke, jadi saya ingatkan lagi, dalam menentukan titik koordinat itu adalah nanti kalian menggambar sumbu X sama sumbu Y, sumbu X-nya itu yang mendatar, sedangkan sumbu Y itu yang tegak. Kemudian yang mendatar itu bagian kanan itu positif, bagian kiri negatif. Kemudian yang Y bagian atas positif, bagian Y negatif ya. Ini jangan lupa karena ini adalah mata pelajaran materi kita di kelas 8 tentang koordinat kartesius. Cara menggambarkan kayak gitu. Oke, jadi itu materi kita hari ini yaitu tentang rotasi. Oke. Saya ingatkan sekali lagi untuk tugas-tugas sebelumnya segera kalian selesaikan sebelum ketumpukan dengan tugas-tugas berikutnya. Toh ini adalah tugas-tugasnya emang setiap hari, cuman kan sedikit-sedikit, cuman satu soal untuk latihan kalian kayak gitu. Nah, kemudian apa ini namanya, hari ini nanti saya juga tetap akan kasih tugas paling satu soal saja, seperti yang sudah saya contohkan, persis yang sudah saya contohkan. Jadi nanti silahkan kalian buka classroomnya kalau sudah menyimak video saya. Nanti setelah itu kalian bisa buka classroom di penugasan kelasnya masing-masing di mapel matematika, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Kemudian tetap semangat, jaga kesehatan. Sebelum mengerjakan latihan, jangan lupa selalu membaca basmalah. Oke, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.